Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul sirosis hepatis. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Lola Novita sebagai moderator dan rekan saya ada Ananda Caturpatiwi dan Desta Olivia. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari sirosis hepatis. Sirosis hepatis adalah penyakit hati kronis yang ditandai oleh fibrosis atau pembentukan jaringan parut dan regenerasi nodul pada hati akibat cedera kronik yang menyebabkan perubahan struktur dan gangguan fungsi hati serta vaskularisasi intrahepatik. Selanjutnya, patofisiologinya yaitu sirosis terjadi akibat degenerasi progresif hepatosit yang menyebabkan nekrosis, fibrosis, dan pembentukan nodul degeneratif. Aktivasi sel stelata hepar memicu pembentukan matriks ekstraseluler dan fibrosis yang mengubah struktur vaskular hati sehingga menurunkan fungsi hepatoseluler dan menyebabkan hipertensi portal. Selanjutnya ada jenis sirosis. Yang pertama, sirosis kompensata. Tahap awal gejala belum jelas atau asimptomatis. Pada tahap ini, hati masih mampu menjalankan fungsi meskipun sudah mengalami kerusakan struktural. Biasanya pasien tidak menunjukkan gejala yang mencolok. Ciri-ciri sirosis kompensata yaitu tidak ada gejala atau hanya gejala ringan, misalnya kelelahan, sedikit gangguan pencernaan. Yang kedua, tidak ada komplikasi besar. Yang ketiga, fungsi hati relatif masih baik. Yang keempat, biasanya ditemukan secara tidak sengaja saat pemeriksaan laboratorium atau imaging. Contoh, sirosis tanpa varises esophagus. Yang terakhir, sirosis dengan varises esophagus tetapi belum pernah mengalami pendarahan. Jenis sirosis yang kedua, sirosis dekompensata. Tahap lanjut muncul gejala klinis jelas seperti gagal fungsi hati dan hipertensi portal. Pada tahap ini fungsi hati sudah terganggu parah dan muncul gejala serta komplikasi serius. Ciri-ciri tersebut yang pertama adanya gejala klinis jelas dan komplikasi berat seperti asites, penumpukan cairan di rongga perut. Yang kedua, pendarahan varises esophagus. Yang ketiga, ensefalopati hepatik. Yang keempat, ikterus atau kulit dan mata menguning. Yang kelima, risiko tinggi gagal hati. Yang terakhir, kualitas hidup menurun secara signifikan. Contohnya sirosis dengan asites dan ikterus. Selanjutnya sirosis dengan pendarahan varises atau ensefalopati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Desta Olivia. Selanjutnya ada gejala kelelahan, penurunan berat badan, mual, kulit dan mata kuning, pembesaran hati dan limpa, asites, penumpukan cairan di perut, mudah memar dan berdarah, tanda sarang laba-laba pada kulit, ginekomastia pada pria, gangguan menstruasi pada wanita, ensefalopati hepatik, kebingungan, penurunan kesadaran. Selanjutnya ada penyebab. Infeksi virus hepatitis kronis B dan C, konsumsi alkohol berlebihan jangka panjang, perlemakan hati non-alkohol, penyakit autoimun, dan metabolik, misal hemochromatosis, penyakit Wilson. Pencegahan ada vaksinasi hepatitis B, menghindari konsumsi alkohol berlebihan, menjaga pola makan sehat dan berat badan ideal, pemeriksaan dan pengobatan hepatitis secara dini, dan menghindari penggunaan obat atau zat toksik berbahaya bagi hati. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Lola Novita. Pemeriksaan laboratorium, fungsi hati, ALT, HST, albumin, dan trombosit. Cek ALT atau alanin transminase adalah tes darah untuk memeriksa kesehatan hati.
Pemeriksaan ALT digunakan untuk mendeteksi kerusakan atau gangguan fungsi hati seperti akibat hepatitis, konsumsi alkohol berlebihan, efek samping obat, atau penyakit hati lainnya. Hasil normal ALT biasanya berkisar antara 7 hingga 56 unit per liter darah. Namun, nilai ini bisa dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan faktor lain seperti olahraga intensif atau konsumsi obat tertentu. Pemeriksaan AST, asparte aminotransferase, juga dikenal sebagai SGOT, serum glutamic oxaloacetic transminase, adalah tes darah untuk mengukur kadar enzim AST yang terdapat di hati dan beberapa organ lain seperti otot, ginjal, dan otak. Enzim AST berperan dalam metabolisme asam amino dan biasanya berada dalam jumlah rendah di darah. Kadar normal enzim AST dalam darah biasanya berkisar antara 8 hingga 48 unit per liter. Meskipun kisaran ini bisa sedikit berbeda tergantung laboratorium pada pria, kadar AST cenderung sedikit lebih tinggi dibanding wanita. Nilai AST di atas kisaran normal dapat mengindikasikan kerusakan hati atau organ lain yang mengandung enzim ini. Tes albumin adalah pemeriksaan darah yang mengukur kadar protein albumin dalam darah. Albumin diproduksi oleh hati dan berfungsi menjaga keseimbangan cairan dalam pembuluh darah serta mengangkut hormon, vitamin, dan enzim ke seluruh tubuh. Kadar normal albumin dalam darah pada orang dewasa umumnya berkisar antara 3,5 hingga 5,5 gram per desiliter. Kadar albumin yang lebih rendah dari normal dapat mengindikasikan infeksi, gangguan peradangan, gangguan ginjal, gangguan hati, kekurangan nutrisi, atau gangguan tiroid. Sedangkan kadar albumin yang melebihi batas normal dapat terjadi pada kondisi dehidrasi atau diare berat. Tes trombosit adalah pemeriksaan darah yang bertujuan mengukur jumlah trombosit atau keping darah dalam darah. Kadar trombosit normal berkisar antara 150.000 hingga 450.000 per mikroliter. Jika jumlah trombosit terlalu rendah, trombositopenia, atau terlalu tinggi, trombositosis, dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah yang memicu masalah kesehatan seperti perdarahan berlebihan, memar, atau pembekuan darah abnormal yang berisiko menyumbat pembuluh darah. Peran TLM, deteksi dan diagnosis awal. TLM melakukan pemeriksaan fungsi hati, liver function test (LFT), yang meliputi pengukuran enzim hati seperti ALT, AST, ALP, GGT, serta kadar bilirubin dan waktu protrombin. Hasil pemeriksaan ini membantu dokter menilai kerusakan hati dan tingkat keparahan sirosis. Pemantauan penyakit melalui pemeriksaan laboratorium secara berkala. TLM membantu memantau perkembangan sirosis dan efektivitas terapi termasuk deteksi komplikasi seperti gangguan koagulasi dan malnutrisi. Penyediaan data valid untuk keputusan medis. Data laboratorium yang disediakan oleh TLM menjadi dasar bagi tenaga medis dalam menentukan diagnosis tepat dan merancang terapi yang sesuai bagi pasien sirosis hepatis. Edukasi dan kolaborasi. TLM juga berperan dalam edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya pemeriksaan laboratorium dan menjaga pola hidup sehat untuk mencegah proses sirosis. Prevalensi. Sirosis merupakan salah satu penyebab utama kematian terkait penyakit hati di dunia. Prevalensi tinggi terutama di daerah dengan angka infeksi hepatitis B dan C yang tinggi serta konsumsi alkohol berlebih. Di Indonesia, sirosis banyak ditemukan pada pasien dengan riwayat hepatitis kronis dan alkoholisme. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.